Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah ya. Langsung saja kita mulai. Andin akan membuat kerangka limas dari kawat yang alasnya berupa persegi dengan panjang sisi 8 cm dan panjang rusuk tegaknya 10 cm. Jika Andin membuat 15 kerangka limas, maka panjang kawat yang diperlukan adalah titik-titik. Nah ini ya, kalau kalian bisa langsung silahkan langsung, tapi kalau bingung kita gambar dulu kerangka limasnya. Limasnya alasnya berbentuk persegi. Kita sketsa saja ya. Nah ini kerangka limas persegi. Nah ini ya, panjang rusuk alasnya itu alasnya berupa persegi dengan panjang sisi 8. Berarti ini 8 cm, 8 cm, 8 cm, 8 cm ya. 8, ini 8, 8. Kemudian panjang rusuk tegaknya 10. Rusuk tegaknya kan ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang sebenarnya itu panjangnya sama masing-masing 10. Kita tulis yang ini saja. Ya, 10 cm. Nah, Andin akan membuat kerangka limas seperti ini tuh sebanyak 15. Maka kalau limas itu dibuat dari kawat, maka berapa kawat yang diperlukan panjangnya? Nah, berarti kita hitung dulu untuk satu kerangka. Panjang kawatnya bisa kita hitung ya. Panjang kawat yang diperlukan itu kan berarti ada rusuk alasnya sebanyak 4 kan. 1, 2, 3, 4 masing-masing 8. Berarti 4 kali 8. Ditambah rusuk tegaknya ada 4 masing-masing 10. Berarti 4 kali 10 sama dengan ini 32 ditambah 40 ya, sama dengan 72. Nah, satu kerangka limas ini panjang kawat yang diperlukan adalah 72 cm. Padahal yang dibuat adalah 15 kerangka. Berarti untuk 15 kerangka limas gitu. Nah, panjang kawatnya berapa? Nah, tinggal kita hitung. 72 cm dikalikan dengan 15 ya. Nah, kita hitung di sini ya. 72 kali 15. Ayo. Ini 10, 1, 35, 36. Ini 2, ini 7. Begitu ya. Ini 0. Berapa ini? 8. Ini berapa ini? 10. Begitu ya. Jadi 1080 satuannya cm. Jadi jawaban yang benar adalah C. Gitu untuk nomor 1. Soal berikutnya, banyak rusuk dan sisi pada prisma segi 8. Nah, prisma segi 8 itu ada rusuk alas. Rusuk alasnya berupa apa? Alasnya itu kan berupa segi 8. Berarti rusuk alasnya ada 8 gitu. Kemudian ada rusuk tegak. Rusuk tegaknya otomatis 8. Kemudian rusuk bagian atas juga 8 gitu. Nah, ini dijumlahkan berapa? 24 ya. Berarti untuk panjang jumlah rusuknya ada 24. Sekarang banyaknya sisi. Nah, banyaknya sisi berarti ini kan sisi alas ada 1 ya kan. Kemudian sisi atas ada 1, masing-masing berbentuk segi 8. Kemudian sisi tegaknya, nah karena segi 8 berarti sisi tegaknya kan ada 8 ya kan. Nah, jumlahnya berapa? 10. Berarti jawaban yang benar adalah 24 dan 10. Begitu ya. Lanjut.
Sebuah prisma tegak dengan alas berbentuk belah ketupat yang kelilingnya 52 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya 24 cm dan tinggi prismanya 50 cm, maka volume prisma tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kita disuruh menghitung volume prisma. Masih ingat kalian volume prisma rumusnya? Yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, kalau kalian bisa langsung, silahkan langsung. Kalau bingung, kita gambar dulu. Kita gambar saja alasnya. Alasnya itu berbentuk belah ketupat. Nggak perlu prisma secara keseluruhan ya. Kita gambar cukup alasnya saja. Alasnya berbentuk belah ketupat ya. Ini siku-siku kan. Kemudian belah ketupat itu keempat sisinya panjangnya sama ya. Nah, kemudian keliling dari belah ketupat ini 52 cm. Keliling itu kan berarti ini sisinya dijumlah 1, 2, 3, 4 itu keliling. Kelilingnya 52, padahal keempat sisinya sama panjang. Berarti kalau begitu tiap sisi panjangnya 52 dibagi 4 ya toh? Berarti berapa? 13 ya. Ini 13, ini 13, ini juga 13. Paham ya? Kemudian jika panjang salah satu diagonalnya 24 cm, belah ketupat ini kan punya dua diagonal, 1, 2. Salah satunya 24. Berarti kalau ini panjang diagonal ini kan terbagi oleh diagonal yang pendek ini kan. Nah, panjangnya sama. Berarti masing-masing ini 12, ini 12. Begitu ya. Jadi ini jumlahnya kan 24. Tinggi prisma, nah ini tinggi prismanya adalah 50 cm. Nah, sekarang karena untuk menghitung volume prisma itu membutuhkan diagonal yang kedua, padahal diagonal yang kedua ini belum diketahui, maka kita bisa menghitungnya terlebih dahulu. Caranya, perhatikan segitiga ini. Nah, ini kita misalkan dalam X ya. Nah, berarti kalau nanti ini X kita hitung dulu, otomatis ini sama kan? Nah, berarti panjang diagonal yang kedua bisa kita hitung. Caranya pakai rumus Pythagoras ya, yaitu X kuadrat sama dengan, karena yang dihitung itu sisi siku-siku, maka rumusnya dikurangi, yaitu sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ini 169 dikurangi 144 sama dengan berapa ini? 25. Betul ya? Berarti X sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Nah, berarti ini ketemu 5 ya. Nah, kalau ini ketemu 5, nilai X-nya ini 5, otomatis ini juga 5 ya, sehingga bisa kita hitung. Jadi volume prismanya ya sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya belah ketupat, berarti pakai rumus luas belah ketupat yaitu setengah kali D1 kali D2 kali tingginya prisma, sama dengan setengah kali D1 nya ini kan yaitu 24 kali D2 nya ini kan berarti 5 tambah 5 10 kali tinggi prismanya 50 ya. Berarti sama dengan, ini bisa kita coret yaitu 1/12 ya. 12 kali 5 itu 60. 60 tambah nolnya, ini 60 ya, maaf, ini 12 kali 5 itu 60, tambah nolnya sebanyak 1, 2. Berarti ketemunya 6000 cm3 ya. Maka jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, soal berikutnya. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan keliling 40 cm, tinggi limas 12 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah titik-titik. Ini
limas alasnya berbentuk persegi, berarti seperti tadi ya. Nah, limas alasnya berbentuk persegi. Kita buat sketsanya dulu. Kalau kalian tanpa sketsa bisa, maka tidak perlu membuat sketsa ya. Ini kan biar mudah. Nah, kelilingnya 40, berarti 1, 2, 3, 4, panjangnya 40. Karena keempatnya sama, maka masing-masing 10. Ini 10, ini 10, ya kan? Tinggi limas itu yang mana? Tinggi limas itu ditarik dari puncak limas ke perpotongan diagonal alas. Ini diagonal alasnya 1, 2, ini kan, ini tingginya limas. Nah, tinggi limasnya adalah 12. Nah, maka luas permukaan limasnya berapa? Nah, luas permukaan limas itu kan berarti sama aja dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 5 kan? Yaitu sisi alasnya ada 1, kemudian sisi tegaknya ada 4. Nih 1, 2, 3, 4. Sisi tegaknya ada 4. Karena alasnya berbentuk persegi, maka keempat sisi tegaknya itu sama atau kongruen. Nah, maka luas perseginya sudah tahu kan, ini bisa dihitung yaitu 10 kali 10. Sedangkan segitiganya, luas segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kita ambil saja misalnya segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini ya. Nah, tingginya kan kita tarik dari titik puncak segitiga ya, tegak lurus dengan alas. Nah, karena ini otomatis segitiganya sama kaki, berarti ini dengan ini sama, gitu kan? Nah, bagaimana cara menghitung panjang garis yang merah ini? Kita gunakan ini loh. Nah, ini segitiga ini. Ya, segitiga itu. Segitiga ini kan siku-siku di sini. Nah, kemudian panjang sisi yang ini kan, ini tadi kan tinggi limasnya 12 kan, tegak lurus dengan ini. Panjang sisi ini itu kan setengah dari 10, berarti ini 5. Nah, kalau tinggi segitiganya kita misalkan dengan T, maka pada segitiga ini bisa kita hitung yaitu T kuadrat sama dengan, ini kan sisi miring. Ya, karena sisi-sisinya di sini. Berarti rumusnya ditambah 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Kalau kalian hafal triple Pythagoras malah lebih bagus ya. Nah, ini 5, 12 pasangannya yaitu 5, 12, 13 ya. Nah, berarti T-nya kita tahu nanti 13. Kita buktikan dengan rumus ya. Kalau kalian hafal langsung saja. 5 kuadrat itu 25 plus ini 144 sama dengan 169 ya kan? Berarti T sama dengan akar kuadrat dari 169 sama dengan 13 cm. Nah, kalau tinggi segitiganya sudah, maka kita bisa menghitung luas permukaan limas ya. Luas permukaan limas yaitu sama dengan luas alas, alasnya berbentuk persegi ya. Luas persegi ditambah luas sisi tegaknya dijumlah ya, jumlah luas sisi tegaknya berarti berapa? Ada 4 sisi tegak, masing-masing berbentuk segitiga yang kongruen, berarti 4 kali luas segitiga. Luas persegi sisi kali sisi, sisinya 10, berarti 10 kali 10, ini luas perseginya. Ditambah 4 kali luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita pakai segitiga yang ini kan, alasnya 10, tingginya T, T-nya ketemu 13, berarti kali 10 kali 13 ya, sama dengan 100 ditambah ini 4 kali, ini bisa dicoret ya, 1, 2 kali 13 itu 26, tambah kali 10, 260 sama dengan berapa? 360 cm persegi ya. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, sebuah kerucut diameter alasnya 14 cm, tingginya 24 cm. Luas permukaan kerucut tersebut adalah titik-titik.
Masih ingat luas kerucut rumusnya? Yaitu PR kali R plus S. Berarti di sini butuh nilai R dan nilai S. Padahal yang diketahui adalah nilai D dan nilai T. Berarti kita hitung dulu R dan S-nya. Diameternya 14 cm, berarti jari-jarinya 7 cm. Nah, kemudian tingginya diketahui 24 cm. Nah, ingat bahwa nilai R, nilai T, dan nilai S adalah triple Pythagoras. Nah, 7, 24, pilihan yang belum adalah 25. Berarti S-nya adalah 25. Kalau kalian belum hafal, maka terpaksa menghitung S begini. S kuadrat sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat plus T kuadrat, ya kan? Sama dengan akar kuadrat dari R-nya diganti dengan 7 kuadrat plus T-nya diganti dengan 24 kuadrat, ya. Sama dengan akar kuadrat dari 49 plus 576, ya. Sama dengan akar kuadrat dari ini hasilnya 625 sama dengan 25. Ketemu kan? Satuannya cm, ya. Berarti S-nya 25. Nah, kalau R dan S-nya sudah, maka kita bisa masukkan ke luas permukaan kerucut. Rumusnya PR kali R plus S sama dengan karena diameternya atau jari-jarinya itu kelipatan 7, maka pakai 22/7 kali R-nya diganti 7 kali R diganti 7 plus S-nya tadi 25, ya. Berarti sama dengan ini coret, tinggal 22 dikalikan 25 kali ditambah 7 32. Nah, 22 kali 32 kali 22, bisa kan kalian hitung ini ya, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, jumlahkan 4 10 1 7, berarti 704 cm persegi. Jawabannya A. Begitu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini materi statistika ya. Nih, nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya artinya kan yang mendapat nilai 3 sebanyak 5 ya. Yang mendapat nilai 4 ada 2, nilai 5 ada 1, nilai 6 ada 4, nilai 7 ada 2, nilai 8 ada 2. Selisih modus dan median pada data di atas adalah titik-titik. Nah, selisih itu kan berarti nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Nah, tinggal nanti median dan modusnya yang lebih besar yang mana. Kita hitung masing-masing dulu ya. Yang pertama, kita hitung modusnya. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Nah, frekuensi paling banyak kan 5. Nilainya berapa? 3. Berarti modusnya 3. Sekarang median. Median itu nilai tengah. Nah, caranya bagaimana ini cara menghitungnya? Banyaknya data kita hitung dulu, ya. Yaitu banyaknya frekuensi, kita jumlahkan dulu. 5 tambah 2, 7, 8, 12, tambah 4, 16. Nah, kalau datanya genap, maka mediannya itu kan terletak pada data ke 16 dibagi 2, 8, ditambah 1, 9. Berarti mediannya itu terletak pada data ke 8 ditambah data ke 9 dibagi 2. Nah, sekarang data ke-8 berapa? Nah, kita hitung di sini. 5 tambah 2 kan 7. Berarti sampai data yang ke-7 itu nilainya 4. Ya. Data yang ke-8 berarti di sini kan 5.
data yang ke-8 5, terus data yang ke-9 kan sudah masuk sini kan, yaitu berapa? 6 ya, sampai sini kan 8. Sampai data ke-8. Data ke-8 adalah 5, data ke-9 berarti masuk sini. Berapa nilainya? 6/2. 5 ditambah 6 itu 11 dibagi 2, 5,5. Nah, yang ditanyakan adalah selisihnya. Berarti selisihnya itu kan nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Berarti 5,5 dikurangi 3. Kurangi 5, ini berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 2,5 B. Gitu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas 72, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki 69 dan nilai rata-rata siswa perempuan 74. Jika banyak siswa dalam kelas itu 40 orang, maka banyak siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah titik-titik. Nah, banyaknya siswa ada 40, gitu. Nah, banyaknya yang ditanyakan banyaknya siswa laki-laki, padahal banyaknya siswa perempuan belum diketahui. Maka bisa kita tuliskan begini, kalau banyaknya siswa laki-laki itu adalah L, ditambah banyaknya siswa perempuan adalah P, maka L ditambah P sama dengan 40. Ini persamaan kan? Kemudian kita pakai rata-rata gabungan karena di sini ada rata-rata anak laki-laki, rata-rata anak perempuan ya. Nah, nilai rata-rata dalam suatu kelas 72 berarti ini merupakan suatu nilai gabungan. Sedangkan nilai rata-rata anak laki-laki 69 berarti kan jumlah nilainya bisa kita hitung. Anak laki-laki rata-ratanya 69, jumlah nilainya berarti 69 kali banyaknya anak laki-laki, berarti 69L. Ditambah nilai rata-rata siswa perempuan 74, berarti banyaknya nilai kan berarti 74 dikalikan dengan banyaknya banyaknya anak perempuan, berarti 74P. Dibagi banyak siswa seluruhnya yaitu 40 sama dengan rata-rata gabungannya yaitu 72, begitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah siswa laki-laki, maka dari persamaan ini bisa kita tulis begini. Ya. Maka P sama dengan, kalau L ditambah P sama dengan 40, maka P sama dengan 40 dikurangi L. Nah, nilai P di sini ganti dengan 40 min L. Jadinya 69L plus 74 kali P. P-nya diganti dengan 40 min L. Nah, per 40 sama dengan 72. Nah, nanti akan ketemu nilai L yang ditanyakan ya. Berarti 69L plus ini 74 kali 40, ini pakai sifat distributif ya. Nah, 74 kali 40 kita kalikan 4 dulu. 4 kali 4 16, 7 kali 4 28 tambah 1 29. Berarti ini 296 tambah nolnya 1, berarti 2960 dikurangi 74 kali L, 74 L sama dengan ini kalikan 40 kali 72, 40 kali 72 ya. Nah, kalau sudah ini kan sejenis ya. Nah, maka kita dekatkan berarti 69L min 74L sama dengan ini, kita hitung 72 dikalikan dengan 4 kali ya, berarti 8, ini 28, berarti 288 tambah nolnya 1, kemudian konstanta ini dari positif pindahkan ke kanan jadi negatif, berarti dikurangi 2960 gitu ya. Nah, ini 69 dikurangi 74 berapa? Negatif 5.
L sama dengan, ini juga negatif kan? Karena ini lebih kecil kok dikurangi hasilnya negatif. Kemudian ini 2960 dikurangi dengan 2880. 0 berapa ini? 8 habis. Berarti negatif 80. Maka L sama dengan negatif 80 dibagi negatif 5 sama dengan 16. Ketemu banyak siswa laki-laki, yaitu 16 orang. Mudah kan? Lanjut. Ini juga masih statistika ya. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan data penjualan buku selama 4 bulan di sebuah toko buku. Jika buku yang terjual pada bulan Januari sebanyak 48 buah, maka banyak buku yang terjual pada bulan April adalah titik-titik. Nah, ini bagaimana caranya? Ini selama 4 bulan ya, ini Januari sampai April. Pada bulan Januari banyak buku yang terjual ada 48. Yang ditanyakan pada bulan April berapa? Prosentasenya untuk bulan April belum diketahui. Maka untuk bulan April, prosentase buku yang terjual pada bulan April kita hitung dulu. Caranya bagaimana? Nah, kalau keseluruhan kan 100%. Berarti 100% dikurangi dengan ini, persentase dari 15 ditambah 20 ditambah 30%. Berarti sama dengan 100% dikurangi dengan ini berapa ini? Ini 50, 65 ya. 65% sama dengan 35%. Nah, berarti kita menghitungnya bagaimana? Nah, persentase untuk bulan April kan 35%. Berarti 35% banding persentase bulan Januari. Tadi yang diketahui kan bulan Januari, yaitu 15% sama dengan buku yang terjual pada bulan April. Ditanyakan, kita misalkan dalam X banding buku yang terjual pada bulan Januari adalah 48 gitu ya. Nah, sama dengan ini coret, kemudian ini sama-sama habis dibagi 5. Dibagi 5 berapa ini? 3 dibagi 5, 7. Kemudian kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang. 3 kali X itu 3X sama dengan 7 kali 48. 7 kali 48. Ini bisa kita coret ya, bagi 3 1, bagi 3 16. Maka X sama dengan 16 kali 7. 6 kali 7 42, 4, 1 kali 7, 7 tambah 4 berapa? 7 tambah 4 11. Ketemunya 112. Berarti C. Soal berikutnya, sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul peluang muncul angka dan mata dadu prima. Nah, untuk uang itu kan mungkin muncul angka, mungkin muncul gambar. Kemudian untuk mata dadu itu mungkin muncul 1, mungkin muncul 2, mungkin muncul 3, mungkin muncul 4, mungkin muncul 5, mungkin muncul 6. Ini ada 2 titik sampel, ini ada 6 titik sampel. Berarti banyaknya anggota ruang sampel. Untuk pelemparan uang dan dadu berarti tinggal kita kalikan 2 kali 6, 12. Ini dulu sudah pernah dibahas secara rinci di kelas 8 ya. Kemudian yang ditanyakan peluang muncul angka dan mata dadu prima. Nah, maka titik sampel yang dimaksud keluar angka dan dadu prima. Yang prima itu kan 2, 3, 5. Berarti kemungkinan kan bisa A1, terus
A3, terus A5, begitu ya. Nah, kemungkinan yang pertama itu uang muncul angka, oh kok 1, berapa? 2 ya. Kemudian dadu muncul angka 2, karena di sini mata dadu prima ya, prima dimulai dari 2. Selanjutnya adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1 ya. Kemudian ini A,3 dan A,5. Jadi titik sampel yang dimaksud ada 3 atau kejadian yang dimaksud ada 3. Maka peluangnya ya itu adalah ini, kejadian yang dimaksud ada 3 per banyak kejadian yang mungkin adalah 12. Maka 3/12 sama dengan 1/4. Maka jawabannya adalah D. Paham kan ya? Mudah kan? Kelas 8 sudah ya. Lanjut ke nomor terakhir. Dari 25 anak, diketahui 13 anak suka IPA, 15 anak suka matematika, dan 10 anak suka kedua-duanya. Jika seorang anak akan dipilih secara acak, maka peluang yang terpilih anak yang tidak suka kedua-duanya adalah titik-titik. Nah, ini kombinasi himpunan dengan peluangnya anak-anak ya. Nah, ini kalau dari sini maka untuk menentukan banyak siswa atau banyak anak yang tidak suka kedua-duanya, kita hitung dulu. Nah, cara yang mudah sebenarnya bisa pakai awangan ya, tapi kalau bingung, cara yang paling mudah pakai diagram Venn. Nah, ini untuk IPA, kemudian lingkaran yang kedua untuk matematika. Nah, ini di dalam himpunan semestanya yaitu S. Yang masuk dulu adalah yang daerah irisan ya, yang suka keduanya. Yang suka keduanya yaitu ada 10 ya. Kemudian yang suka IPA ada 13, yang suka IPA ada 13, ini di dalam lingkaran IPA harus ada 13, kan sudah ada 10, maka kurang 3. Di dalam lingkaran matematika berarti yang suka matematika ada 15, sudah tertulis 10, kurangnya 5. Terus kita cek ini, banyak siswa kan 25, sekarang ini kita hitung, ini ya, 3 tambah 10, 13 tambah 5, 18. Dari 25 berarti kurang berapa? 7. Maka 7 ini adalah anak-anak yang tidak suka keduanya. Nah, maka peluang yang terpilih anak yang tidak suka keduanya. Nah, yang tidak suka keduanya kan 7 ya. Tidak suka keduanya itu ada 7. Sekarang yang ditanyakan adalah peluang terpilih yang tidak suka keduanya. Berarti peluangnya adalah banyak yang tidak suka keduanya ada 7 per banyaknya siswa seluruhnya yaitu 25. Berarti 7/25 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti jawabannya adalah C. Nah, demikian pembahasan soal kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.